Oke, halo semuanya, balik lagi sama gue di Curhatan Si Jom. Kali ini gue nggak bacot sendirian dan sekarang gue lagi sama temen gue yang waktu itu pernah gue ajak podcast di Curhat Suara season 3. Dan sekarang dia ada di sini. Orangnya nih. Ya, ketemu lagi Ini sama dong, gua. frame. Biar deketan. Aduh, ketemu lagi sama gua nih. Gimana nih, Men? Nah, sekarang gue mau bahas ini nih ke lu nih. Kan kemarin kan kita udah bahas tentang bulan puasa nih ya, Ya. di podcast gue. Sekarang gue mau bahas keluh kesah di Lebaran nih. Ya kan, udah gitu kan sekarang lu tahu sendiri lah, Lebaran sekarang kayaknya agak-agak gimana gitu. Ya, begitulah. Ya kan. Nah, menurut lu tuh gimana sih Lebaran sekarang tuh bedanya tuh gimana sih menurut lu, rasanya tuh gimana sih? Bedanya kalau menurut gua ya, Lebaran tahun ini yang sekarang gua alamin sama Lebaran tahun-tahun kemarin itu bedanya jauh banget. Jauh banget. Pertama Benar-benar. masalah silaturahmi. Iya. Waktu tahun-tahun kemarin ya lu tau lah sebelum adanya Covid ya kan. Enak tahun kemarin tuh Lebaran bisa ngumpul sama saudara, sama keluarga, segala macem, terus ke rumah temen juga. Ya enak lah, nggak ada yang dibatasi gitu kan. Kalau sekarang kan ya minimal lewat online, video Iya, call, benar. visual gitu kan. Ngirim duit aja via online ya. Nah itu dia. Silaturahminya via Zoom. Iya. Nih kayak gini nih. Tapi lu kemarin tahu nggak? Gua kan ceritanya kemarin kan habis nyekar ya, jarah kan. Iya. Itu gimana tuh? Nah itu kemarin gua waktu ke TPU apa namanya gua lupa ya, di daerah gua Cibodas itu kan di ini. Pas gua ini, lu tahu nggak? Kayak ada di batas-batasin tali rafia gitu loh. Di mana aja? Di ininya di TPU-nya. Maksud gua kan gini, orang mau jarah terus dibatas-batasin gitu kan. Itu gimana ya? Maksudnya konsepnya juga gua agak-agak ya ibaratnya kan kalau misalkan orang jarah ngirim doa gitu kan, ya masing-masing aja gitu kan. Jadi kayak kita masuk ke wahana atau apa gitu, terus nggak boleh ini, nggak boleh itu, ada batasan-batasannya begitu. Ada aturan-aturannya Ada ya. aturan-aturannya gitulah. Cuman aturan-aturan yang sekarang itu, yang makam ini, yang ziarah malah nggak jelas. Aneh. Masa istilahnya emangnya orang mau ngumpul-ngumpul semuanya satu kuburan? Nah, Kan orang ngumpul keluarganya masing-masing. Ya kan? Kuburan masing-masing. Kecuali kalau di mall, di pasar, nah baru tuh komplain ya kan, dari pemerintahnya tuh baru dipisah-pisahin, jangan sampai ngumpul-ngumpul, dibatasin gitu kan. Kayak gua kemarin yang pas belanja buat Lebaran nih mennya, gua ke pasar nih, itu bener-bener sama sekali kagak ada jaga jarak. Oh, Nempel aja udah, Rapet gitu. udah. Makanya di situ gua jadi tahu, wah, yang kayak gini-gini malah dibiarin. Yang ziarah malah diramein sama ininya, pemerintahnya. Gimana kata gua? Gimana ya? Gitu. Emang TPU mana sih? TPU apa namanya? Kramat Jati atau mana itu? Pokoknya dekat daerah rumah gua itu ya. Oh, Masa ditutup sih? Di gua kagak dah. Maksudnya bukan Di Sangiang. apa ya gimana? Jadi kayak dibatas-batasin pakai tali rafia gitu loh. Kayak disekat-sekat gitu. Jadi nggak boleh ke sini, kayak ada batasan-batasannya gitu kan. Kalau tahun-tahun kemarin kan ya lo tahu sebelum adanya. Oh, kayak ibaratkan sholat disilang-silangin ya, kayak gitu ya. Gitulah ya. Kacau ya. Begitulah. Dan katanya Al-Ajom kagak sholat id. Al-Ajom nggak boleh sholat id. Parah lu anjir. Kemarin gua sempat lewat ke sono, itu ditutup, jalan mau akses masuk ke dalam nggak boleh, ditutup. Kacau ya. Ada polisi juga yang beberapa yang jaga di situ. Ya udah akhirnya gue putar balik ya kan. Kacau. Jadi dah akhirnya ya udahlah. Enggak, masalahnya gini, Pak. Di tempat gua masjid itu sholat id. Sedangkan di masjid raya yang gede yang kapasitasnya ribuan orang, itu kagak, buset dah. Apa ya? Kembali kan aneh Ya, kan? gimana ya? Mungkin ya. Katanya gini, katanya zonanya nggak merah. Katanya zonanya biasa lah, hijau lah, kuning apalah. Tapi kok kayak orang istilahnya ketakutan banget gitu loh. Kayak seakan-akan zonanya tuh kayak zombie, tau gak lo? Nah, Kayak banyak zombie jadi takut gitu. Nah. Zona merah gitu. Gue bingung di situ, kata gue, begini banget ya. jadi sebenarnya begini Pak, kalau menurut gue itu ya, ibaratnya kan ya lo tahu sendiri kan ya. Zaman sekarang itu kan apa-apa tuh diatur kan. Mudik nggak boleh, ya kan? Nah. Ziarah nggak boleh. Iya. Terus ya pokoknya yang
berhubungan dengan kerumunan itu nggak boleh kan. Ya emang kita ibaratnya apa ya, sebagai warga negara Indonesia yang baik ya kita tidak menyalahkan pemerintah gitu kan. Ya mungkin maksud pemerintah itu baik untuk melindungi masyarakatnya supaya tetap terjaga dalam kesehatannya mungkin gitu kan. Ya, cuman gue pikir apa ya, warga kita itu nggak bodoh gitu, maksudnya ya mereka bisa berpikir cerdas gitu kan. Kenapa kok mau ketemu sama orang tua dilarang gitu kan, mau silaturahmi sama keluarganya dilarang, sementara ya lu tau lah mall segala macem malah dibuka. Itu aneh ya. Gue nggak menyalahkan siapa-siapa di sini, gue nggak menyalahkan pemerintah atau menyalahkan siapapun gitu kan. Ya, mungkin gue cuman menyalahkan aturannya sih. Nah itu sistem aturan yang aneh ini loh maksudnya. Kayak lu mau pengen nggak keluar rumah tapi maksain gitu. Nah ya udah mendingan langsung aja, nggak usah kemana-mana gitu, nggak usah setengah-setengah gitu ya. Kayak nggak boleh mudik lah kan, gini logika sederhana gini dah, orang kita nih nggak boleh mudik nih, oke fine ya. Kita nggak boleh mudik, ya udah di rumah. Terus hari libur masih panjang dong, wah ngapain nih ngep, bete nih, mumet, jalan-jalan dong di kota sendiri, karena nggak boleh mudik kan. Di kota sendiri taman ditutup. Taman ditutup, lu ke pantai muter balik. Taman ditutup. Oh iya, gua lu lihat kan di media kan, jangan sebutin medianya. Lu semua juga udah tahu lah orang Tangerang media apa. Ya. Gua kemarin ya itu ngelihat ya lewat taman, kata gua ini kok udah kayak tempat TKP, ada garis polisi di situ, kata gua. Dilarang masuk bagi yang tidak berkepentingan. Wah, kata gua. Udah dah, kata gua. Aneh kan? Aneh nih. Makanya kata gua ini peraturan gimana sih yang kalau gue malah bertanya-tanya ini yang bikin siapa ya, kata gue. Sampai kayak gini gitu kan. Kadang-kadang gue kesel juga gitu. Gue lihat di media aja itu apa ya, gimana ya, jadi kesel sendiri pak. Jadi kesel sendiri. Ini orang kan kayak logikanya gini deh, orang kerja mumet kan. Dia kerja mumet, habis sebelum lebaran kerja misalkan ngejar target ya kan, mau lebaran nih harus diselesaikan gitu kan. Pas sudah dikasih libur lebaran nggak bisa kemana-mana, tambah stres, imun tubuhnya lemah, beneran kena COVID loh. itu yang bahaya. Gua kemarin ngeliat di beberapa media ya men ya, itu ada beberapa orang yang apa ya, ibaratnya bukan bentrok ya, apa ya namanya ya, kayak cekcok adu mulut lah sama aparat gitu kan. Oh yang itu ya. Gue bingung sih di sini. Maksudnya di satu sisi gue ngelihat dari segi apa ibaratnya kepolisian gitu kan, yang mereka benar gitu kan mengatur segala macem. Tapi di satu sisi yang lain ya gue pun nggak menyalahkan orang yang marah-marah tersebut. Ya mungkin mereka otaknya butuh refreshing, butuh liburan. Ya gitu itu dia. Kan. Juga gue sama pemikiran juga. Gimana ya, gue dilema juga gitu ya. Ini kata gue apa? Mungkin aturannya kali yang salah ya, sistem aturannya mungkin ya. Makanya kan gue juga kadang-kadang suka kasihan aja gitu sama aparat yang istilahnya mengerjakan tugasnya sesuai dengan SOP. Padahal gue yakin dah segelintir dari aparat itu ngerasa aduh kasihan amat gitu kan. Apalagi kalau misalkan mikirnya pedagang-pedagang kayak waktu itu ada di berita di media tuh, masalah yang di Tanjung Pasir tuh. Ya. Itu pedagang udah siap-siapin semuanya pak buat menyambut wisatawan. Ditutup. Kemarin nggak boleh di situ, kasihan banget. Gue mah kasihan pedagangnya. Kan orang gini loh, orang kesana kan mau wisata, mau beli, ekonomi ada gitu. Tapi malah ditutup. Sekarang gini deh, orang-orang yang bikin aturan itu mau nggak ganti rugi? Gitu aja gue mah. Gue aja nggak sanggup. Nah itu kemarin gue baca ya salah satu komentar dari netizen ya. Mereka bilang kan katanya ibaratnya warga sekitar ya, lu katakanlah Tanjung Pasir gitu kan. Nah warga sekitar Tanjung Pasir itu kan memanfaatkan momentum lebaran ya. Ketika memanfaatkan momentum lebaran itu rame, terus pengunjung banyak, otomatis kan pemasukan banyak tuh yang beli tuh. Bener. Nah mereka justru di situ dikeluhkan kenapa kok malah ditutup gitu kan. Akhirnya ya itu perekonomian ya gimana ya, kalau anjlok lah pak, lama-lama lah kalau kayak gitu, gak ada pemasukan. Jadi kan nggak ada istilahnya nggak ada pajak gitu kan buat masuk ke kantong pemerintahan. Apalagi kan itu sektor wisata. Indonesia mah sektor wisata banyak banget. Lu di pinggiran rumah juga bisa aja di wisata. Wisata banjir, wisata kebakaran, atau ada yang jualan aja gitu kan. Orang teroris aja dijadi wisata dulu kan. Ada yang lagi dardor samping jualan sate. Oh itu ya, tahu kayak gitu. Maka Indonesia mah unik men gitu loh. Jadi jangan istilahnya
jangan pesimis lah, kayak takut ini takut itu gitu. Yang gue heran juga waktu itu ada tuh Pak yang masalah di media ya, kan orang baru mudik nih, tahu-tahu ada berita orang yang mudik positif COVID-19 lah. Ini orang dapat data dari mana? Orangnya aja baru pulang kampung. Ya kan, itu juga orang yang pulang ke kampung tuh banyak yang nerobos-nerobos. Gimana dia ngecek dia kena COVID? Iya, langsung 9.000 aja. Perlu dipertanyakan. Iya, langsung ribuan. Kata gue, ini orang nggak dapat data dari mana? Gue mikir begitu. Nah itu gue makin curiga aja gue di situ sama sistem yang aneh ini gitu. Gue sebenarnya nggak nyalain pemerintah itu nggak salah apa-apa. Yang salah itu ada di atas pemerintahan itu yang mengendalikan gitu. Kayak misalkan orang-orang asing, lembaga-lembaga asing gitu kan. Bahkan kayak modelan bank-bank dunia juga ikut serta dalam itu, ngasih dana gitu. Setiap yang gue tahu ya, gue kan ikut komunitas juga Truth Seeker nih. Di setiap negara yang patuh dengan aturan, kalau di negaranya ada COVID itu bakal dikasih dana, bakal dibantuin, kas negara bakal ada, walaupun kasnya itu utang. Gitu ya. Dikasih utangan, negara dikasih utangan bukan dikasih duit, dikasih utangan sama Bank Dunia, sama IMF dikasih, gitu. Asalkan negara lu status COVID. Makanya lu lihat deh, logika deh, negara-negara yang kena status COVID itu negara-negara berkembang, India, Indonesia, daerah sekitarnya, Malaysia, kayak gitu, pasti yang gitu-gitu aja yang kena. Iya juga ya. Coba di Eropa, di Kanada, misalkan di Kanada, di Amerika, terus di Swiss, adem ayem aja, pakai masker juga enggak. Benar. Bahkan nih Pak ya, ibaratnya negara asal si COVID itu sendiri, Wuhan katanya. Nah, itu mana kabarnya? Adem ayem, Kan? nggak ada berita sama Nah, sekali. itu. Justru negara-negara yang berkembang kok malah rame. Ya Nah, lu tahu itu sendiri dia. kemarin India kan. Bahkan ada sampai tsunami COVID, Nah, itu nggak jelas apa, itu. nggak jelas itu kalau menurut gue. Istilahnya maksud banget. Apa ya, hiperbola mungkin Iya, kali ya, berita berlebihan. karena Berlebihan gitu. Ya kan? Ini lama-lama juga nanti di Brazil dikenain yang namanya tsunami COVID nih. Masalahnya yang punya status tsunami COVID itu negara yang populasinya banyak. India itu paling banyak loh. Ya kan, terus Cina nih. Cina nggak bisa dilawan karena apa? Dia adalah ujung tombaknya ekonomi dunia. Kalau sampai Cina kena status COVID dan tsunami COVID, hancur ekonomi. Cina ekonominya hancur, Amerika ikutan kena. Itu makanya, soalnya Cina itu ujung tombaknya ekonomi dunia. Kalau sampai hancur, udah kolaps semua. Nah, untuk lu sendiri, lu kemana aja lebarannya? Balik lagi ke lebaran ya. Pokoknya kita kalau ngomongin masalah COVID panjang lebar. Soalnya itu kan ruang lingkupnya juga kan. Masalahnya kalau udah COVID pasti ada konspirasinya. Gitu, ada konspirasinya, nanti gua hilang. Lu ngapain aja? Gimana ya? Kemarin gua kan, ya lu tau lah sama keluarga gua kan. Kemarin gua ada sempat rencana mau ke puncak. Nah, ketika di jalur perbatasan tol Jagorawi, nah itu di situ udah ada penyekatan itu. Jadi gua juga nggak tahu ya dari mana itu infonya. Jadi ibaratnya kepolisian kayak tahu gitu mana orang yang mau mudik dan mana yang cuman hanya untuk tujuan wisata. Nah, orang-orang yang ya lu mungkin dia melihat dari bawaan barang yang terlalu banyak atau kardus bok-bok gitu kayak. Nah, itu disuruh putar balik, sementara orang yang mau wisata dipersilakan aja maju gitu kan. Nah, akhirnya ketika ibaratnya kapasitas puncak itu udah penuh, kemarin juga gua ngeliat berita di media itu akhirnya ditutup akhirnya putar balik. Nah, disitulah gua jadinya nggak jadi mau liburan ke puncak sama keluarga gua. Terus kemana Pak? Ya lu tahu sendiri lah, di rumah aja gua tahun berbahan ya. Gua juga mikirnya ya udahlah, kesini nggak boleh, kesitu nggak boleh. Udah, lu mendingan mah mesen boba. Nah, itu mungkin buat para kalian yang tahu berbahan ya, daripada kesini nggak boleh, kesitu nggak boleh, mendingan lu di kamar nyalain AC ya kan, scroll IG, udah gitu aja dah. Kalau enggak, lebih adem lah. Kalau nggak kayak kepoin mantan lu, siapa tahu bisa diajakin balikan. Gitu. Daripada lu keluyuran kesini nggak jelas ya kan. Iya. Gua aja kemarin ya, baru inget kemarin tuh, gua malam-malam ya kan, iseng lah malam minggu jalan-jalan bete kan. Gua ke Tangerang Pak, ke Laun, pinggir kali. Gua situasi udah 8:30 kan. Pas nongkrong situ, ngiung Satpol PP. Gitu. Kata gua, wah mau dibubarin nih. Waduh. Kata gua, mana lagi ngopi kan, daripada dibubarin sama dia, mending gua bubar duluan. Aduh, kocak. Terus lu yang waktu jalan-jalan itu nggak jadi, beneran balik. Balik. Lu tahu nggak itu Pak?
Pertama, panas-panasan. Kedua, bensin habis. Waduh. Ketiga, capek tenaga. Macet pula. Iya. Wah, pokoknya banyak dah di sininya. Tapi situasi pas dihalang itu gimana sih? Apa lu diomongin, apa ngebacot dulu apa gimana? Jadi begini Pak, kita kan di jalan nih posisi nih. Nah di jalan itu kan apa ya, kayak garis, bukan garis apa ya, kayak pembatas gitu loh. Pembatas itu kan. Nah itu disekat sama dia, jadi diarahin ke kiri. Nah diarahin ke kiri, dijaga sama dia kan, dijaga sama Pak polisi itu. Ditanya segala macam, Bapak mau kemana, dari mana, tujuannya mau kemana gitu kan. Misalkan kalau kita ngejawabnya mau ke sana Pak, nanti dia lihat dulu platnya, terus KTP segala macam. Nah kalau misalnya memang nggak sesuai, kita diarahin untuk putar balik Pak. Tapi kalau misalnya memang ini cuma warga ini gitu kan, warga sekitar atau gimana, ya diperbolehkan sama dia. Bahkan teman gua kemarin ada tuh di mana ya, di Jayanti, dia mau beli nasi goreng, itu suruh putar balik Pak. Si Heru namanya, si Heru. Itu temen lu? Temen gua yang di sosmed? Kalau yang sosmed gua tidak ada lagi. Ini teman gua pribadi. Tapi beneran ada ya? Ada kan? Kejadian begitu ya? Di sosmed juga ada kan? Iya, kan? Ada. Gue kira itu doang aja. Ada juga ya? Makanya gue kaget. Kata gue, itu teman gue bukan? Oh bukan, gue teman gue. Teman gue mah yang satunya lagi, minggu kemarin. Dia posisinya sama di Jayanti juga. Dia mau beli bakso sama beli nasi goreng gitu kan. Karena kebetulan ada di seberang. Nah, dijegat lah di situ. Akhirnya dia suruh putar balik. Ya ampun. Marah-marah ngejelaskan. Ya itulah. Pangan Pak, saya mau beli bakso. Dia mau beli nasi goreng gitu kan. Aduh, gimana ya? Sekarang Indonesia tuh, gimana ya, gue bingung sih. Ya begitulah. Iya, aneh. Aturannya akhir zaman kali main ibaratnya ya. Bener-bener akhir zaman. COVID apa namanya? Tapi gue kadang-kadang khawatir aja. Ini kapan kelarnya? Istilahnya bencana buatan kayak gini tuh. Udah gitu ulah medianya juga yang istilahnya berkoar-koar, nakut-nakutin. Besar-besarkan. Iya, jujur aja sekarang gue males ngeliat istilahnya berita-berita gitu tuh. Kayak di YouTube aja timeline-nya paling pertama di beranda ngomongin COVID. Berita COVID mulu kata gue. Nggak ada ujung-ujungnya. Kayak di tempat tuh ada ini nggak sih yang terpapar gitu? Terpapar? Baru-baru ini? Nggak ada kan? Nggak ada. Nah di sini juga sama, kagak ada apa-apa. Ya. Kalau gue pribadi sih, gue sih percaya 100% COVID itu ada. Tapi nih ada tapinya, catatan. Nggak semenakutkan apa yang kita kira. Kayak gitu. Nggak semengeri yang kita bayangkan mungkin kali gitu. Iya. Pokoknya nggak ngeri banget lah. Hanya virus biasa kecil gitu, nggak virus kayak lu terdampak apa ya kayak di film-film zombie. Langsung jadi zombie gitu, kagak separah itu. Jadi kayak virus yang emang benar-benar bisa dicegah gitu. Nggak langsung orang kena virus ini langsung mati, enggak gitu. Ya kayak modelan cacar sama campak lah. Kayak gitu. Lu ngumpulnya sama orang cacar kena ya kan, harus diobatin, lama-lama juga sembuh gitu. Kayak contoh orang kena jantung nih, punya riwayat jantung nih ya kan, udah gitu lu diisolasi, dikasih obat COVID, obat jantungnya kagak, ya mati lah. Itu virus yang makin dikit hilang, jantungnya Tapi itu mati karena apa dong kalau kayak gitu? Kalau misalkan ya karena penyakit bawaannya, bukan karena virusnya. Karena virusnya ya. Iya, virusnya diobatin, penyakit bawaannya kagak. Kebanyakan kan begitu. Tapi yang gua heran ya, ketika yang tadi lu bilang penyakit jantung, terus dia ketika setelah selesai dari rumah sakit keluar gitu kan, ngejasnya apa? Matinya karena apa? Karena COVID. Ya itu karena dari awal pengobatan dia COVID. Gitu. Karena sebelum diisolasi, sebelum di rumah sakit dia emang udah dicap COVID. Gitu. Makanya lu nih kalau sakit nih jangan sampai amit-amit lu langsung ke rumah sakit, obatin dulu. Kalau udah masuk ke rumah sakit, ruang lingkup rumah sakit tuh bisa-bisa hati-hati lu dicap COVID. Masuk COVID, keluar COVID. Mau lu sembuh mau enggak kek, mau lu sembuh atau mati gitu. Tetap aja dicapnya COVID. Karena yang gue bilang tadi sistemnya parah gitu. Mau ngambil keuntungan doang. Karena kalau semakin banyak orang yang terpapar COVID, data-datanya masuk, semakin banyak datanya, semakin banyak juga pemerintahannya itu dapat duit, dapat dana COVID. Karena ada namanya dana COVID. Dana COVID itu rumah sakitnya dapat, dokter-dokternya dapat. Pokoknya ruang lingkup industri farmasi lah. Oh iya, gua paham. Berarti ada korelasinya di situ ya. Iya. Ada keterhubungannya di situ. Iya lah. Dana masuk, terus data yang ini juga makin besar gitu kan.
Logikanya gini ya, lu pernah denger lagu ini nggak, apa namanya, Susan? Ya, Yang udah gede mau jadi apa? Oh, Kan ada iya. selipan kata-kata, kalau nggak ada sakit, nggak ada yang beli obat. Kalau nggak sakit kenapa disuntik? Biar obatnya laku. Oh. Kan ada tuh selipan kayak gitu. Ya, Itu ya. petunjuk loh. Industri farmasi gelapnya begitu. Ya, ya. Ya kayak orang usaha tambal ban. Nggak ada yang bocor, nggak ada yang nambal. Iya, iya, iya. Jalan satu-satunya apa tuh? Nebar paku. Ya kan sama kayak logika orang-orang COVID juga. Virus ini gitu. Yang emang sengaja dibuat, sengaja disebarin biar obat-obat farmasi laku. Jualan ya, men? Jualan Oh. ujung-ujungnya. Biar nih kayak model alat swab, antigen lah apalah, ya kan, alat-alat protokol kesehatan, masker apa segala macam, sanitizer. Itu kan gunanya untuk kayak gitu, untuk bisnis. Itu biar saham farmasi itu naik. Naik ya. Itu saham farmasi naik, barang-barang peralatan kesehatan ikut kebeli. Gitu. Emang lu kira vaksin kayak gitu alatnya kagak beli? Beli, Pak. Gratis dari mana lu? Pemerintah bilang gratis divaksin. Iya, lu nggak bayar di situ, tapi pemerintahnya yang bayar. Negara punya utang ya, Pak. Iya. Ya? Waduh. Gitu. Sama aja beli ujung-ujungnya, dan sebenarnya secara nggak langsung lu juga ngeluarin biaya. Kan lu bayar pajak semua. Pajak lu itu buat vaksin. Itu buat beli vaksin yang belum tentu bisa nyembuhin. Oh iya, iya, iya. Ya gitu. Benar-benar. Berarti akhirnya pajak-pajak kita itu diakumulasikan, terus nanti disalurkan buat beli obat itu sendiri ya. Nah, itu. Secara nggak langsung berarti kita bayar dong, beli dong. Beli gitu. Makanya kan banyak yang ke wisata kan marah-marah ya gitu, kan kita bayar pajak. Ya. Nih waktu itu ke Ancol, Ya. orang ada di berita di Ancol, katanya apaan Pak, saya udah bayar tiket, masa nggak boleh masuk. Taman ini apa segala macam, wisata-wisata lah, ya udah bayar capek-capek nggak boleh masuk gitu kan. Mau ganti rugi nggak ada yang mau ganti rugi. Perusahaan pihak wisatanya aja juga nggak bakal mau ganti rugi lah. Orang peraturan yang nggak jelas, katanya udah 50% dibatasi, nggak guna. Yang namanya 50%, 20%, 25% dibatasi itu nggak guna. Namanya manusia, udah dewasa, udah gede, pasti mikirnya gini, apaan sih orang gue kesana bayar? Iya sih. Kan gue konsumen, gue mau beli. Benar-benar. Masa dilarang-larang? Kecuali kalau tuh toko, tuh tempat wisata dari awal udah tutup, orang juga nggak bakal sono. Yang tolol, yang bikin sistemnya, yang bikin peraturannya labil. Sebelum peraturan kayak gini aja gue udah kesel duluan yang masalah mudik. Yang katanya Jabodetabek boleh, Ya. tahu-taunya nggak boleh. Ya kan? Ya. Jangan kan yang itu deh. Dulu deh sebelum puasa dah, katanya tahun ini mudik boleh, asik. Orang pada siap-siapin lah belanja segala macam. Ya. Rencanain planningnya mau ngapain ya kan. Pas sudah masuk bulan puasa, mudik gak boleh. Boleh. Baru kayak gitu dulu kan, mudik gak boleh. Pas sudah pertengahan puasa, langsung dikasih tanggal. Tanggal sekian gak boleh. Ya kan? Ya orang gimana orang gak mumet, gimana orang gak mau nerobos palang. Iya, iya. Peraturannya setengah-setengah. Mendingan lu langsung belak-belakan kasih tahu, karena ini bukan bencana. Iya, iya, iya. Kalau peraturan orang bikin masyarakat nggak panik itu, kalau bukan bencana alam mah nggak usah. Kayak gini mah peraturan biasa. Iya, iya. Kayak kalau ini mah peraturan perlarangan. Ini pribadi gue ya, menurut pribadi gue. Cuman larangan doang. Kalau larangan mah full keluarin. Kayak ibaratkan lu di sekolah nih, di mading lah, ada pemberitahuan OSIS, cuman setengah. Udah gitu ada pemberitahuan lagi. Lu kesel nggak? Kesel lah. Kesel kan? Lah katanya ini begini. Kok ini begini sih? Nah. Udah gitu ada tambahan informasinya misalkan nggak sesuai. Lebih kesel lagi lu. Kesel lagi. Justru malah bikin kesel Iya, ya. kayak misalkan kan yang udah-udah kan kayak Jabodetabek boleh. Boleh. Tahu-tahu nggak boleh. Tahu-tahu nggak Kesel boleh. kan? Nah, itu yang kayak gitu, peraturan yang setengah-setengah. Nah, itu. kemarin juga wisata awal-awal kan gue baca ya di media boleh katanya kan yang mau wisata yang mau berjalan-jalan di wilayahnya sendiri gitu kan. Akhirnya gue kesana Tanjung Pasir putar balik. Nah, Nggak boleh, itu Kak. makanya kan. Balik lagi ke rumah Kak. Ironis kan? Nah, itu gimana? Itu masih di wilayah sendiri loh, masih di Sendiri loh. istilahnya masih di wilayah pemerintahan kita sendiri lah, bukan keluar provinsi atau keluar kota gitu. Masih deket situ-situ juga. Bahkan aja gue kemarin kerajek aja nih, gue ngeri loh, takut di begal. Begal COVID. Makanya gue sampai nunggu, waduh dijegat nggak nih ya? Masalahnya dari kota sendiri aja nggak boleh kemana-mana, ya kan? Itu tuh menurut gue tuh kayak gitu tuh semi lockdown, tau nggak lo? Jadi nggak boleh kemana-mana,
cuma ditentuin satu-satu doang. Nggak boleh mudik, ya, nggak boleh ke main ke wisata, nggak boleh ke tempat ini, ke tempat itu kan semi lockdown namanya. Ntar lama-lama nih bisa-bisa lu lockdown beneran lu, nggak boleh keluar rumah. Alasannya mau tau nggak apa? Apa tuh kira-kira? Yang bikin langsung lockdown satu wilayah, tsunami COVID. Itu rencananya itu ya seperti itu, Mam. Udah ada label tsunami COVID, langsung lockdown. Yang seakan-akan semuanya berbahaya, nanti bakal bisa kena semuanya. Ntar kayak India lo lama-lama lo. Yang kayak Indianya bukan karena tsunami COVID-nya, tapi lockdown-nya. Kan di India kan abis tsunami COVID itu kan lockdown langsung. Ya. Nah ini nih Indonesia nih, hati-hati nih. Gue udah tahu Bang sebenarnya. Sebelumnya ya. Iya, ini semi lockdown kayak gini. Bukti udah ada. Nggak boleh mudik. Satu. Jarang nggak boleh. Kedua, ketiga main ke wisata kota sendiri nggak boleh. Taman-taman ditutup. Kita lama-lama warung nih, warung-warung, kafe-kafe. Warung kecil ya. Dikit-dikit dia. Habis sudah dikit-dikit lama-lama nanti ke rumah. Lu nggak boleh keluar rumah. Semi lockdown benar. Yang tadinya kayak bahasa aplikasinya dah masih trial nih lockdownnya nih. Ntar versi fullnya kalau semuanya udah pada ditutup baru full, ya kan, nggak boleh keluar rumah. Itu kayak di India gitu Pak, sama gitu. Udah kena dapat status COVID, dapat status tsunami COVID baru lockdown dia. Tapi tetap aja warganya ada yang keluar, karena mereka juga udah sadar apaan sih orang nggak ada apa-apa. Kemarin kan mudik nggak boleh ya. Jarang nggak boleh, wisata nggak boleh. Nah, mall itu ini bagaimana nih? Mall kemarin Karawaci rame loh. Masih rame. Yang City rame, Lipo rame gitu kan. Ya itu buat mall-mall yang di Tangerang ya. Itu masih rame. Kalau menurut pandangan lu itu gimana Pak? Kenapa dia masih buka? Apa karena dari pajak bisa menghasilkan buat ke negara atau bagaimana? Itu mah karena kepentingan ekonomi kan. Kepentingan ekonomi Kan yang penting cuan. Cuan berbicara men. Benar. Kayak gitu cuan. Karena logika lagi nih, logika sederhana dah. Wisata, ya kan, tempat wisata, pasar-pasar, swalayan, itu kecil-kecil kan? Kecil-kecil. Mall gede kan? Ya. Pendapatnya lebih banyak dari mana? Lebih banyak dari mall dong. Nah, itu udah ketahuan. Semakin banyak pengunjung, semakin banyak yang beli, ya udah semakin naik pendapatan kota. Kayak gitu. Masalahnya, gue pernah main namanya game bikin bangun kota. Gue tahu yang kayak gitu-gitu. Yang mana didahuluin, yang mana enggak. Gue pernah main game atau tata kota. Itu salah satu komersial gue tutup. Pendapatan gue minus. Berarti simulasinya nggak jauh dari itu. Ya nggak jauh, makanya gue udah open main jadi tahu. Makanya misalnya Lipo Karawaci buka nih, mau kan. Ekonomi lagi anjlok nih, sengaja dibuka. Ya ada pendapatan gitu. Pokoknya semi lockdown. Ya. Semi lockdown dibatas-batasin. Kayak kemarin aja udah 50% gitu. Ya kan, ini orang tahu dari mana 50%? Datanya itu ya, valid atau enggak? Ya, perlu dipertanyakan ya. Dari mana sumbernya? Ini mah cuma dilihat, oh banyak nih, tutup gitu. Udah kayak warnet tanggal. Oh warnet full nih, udah tutup dulu. Nah, gitu ya. Berarti, kemarin gua baca berita Pak. Kemarin gua baca berita itu orang yang habis dari kampung, kalau pengen balik lagi ke sini ke Tangerang gitu kan, itu dia harus ada surat antigen. Nah, logika gua kalau misalkan emang dari kampung harus ada surat antigen, kenapa enggak yang pulang dari mall harus bawa surat antigen juga dong? Justru di mall kan berkerumunan lebih parah kan? Resikonya lebih besar. Nah, itu yang masalahnya gini loh, ngapain sih pakai surat-surat kayak gitu? Kan katanya virusnya nggak lewat udara. Jadi nggak masalah dong. Karena kan orang mudik kan rata-rata ngangin, naik motor ya kan. Masa ya kena dari udara? Orang-orang yang ada di mall, yang ada di pasar itu resikonya lebih gede loh. Ya, lebih berpotensi besar Pak ya. Berpotensi besar loh. Itu biasa-biasa aja kagak ada apa-apanya. Gitu kan. Yang di Tanah Abang itu waktu itu berita mana? Nggak ada apa-apanya. Itu kayak gitu yang di antigen. Nah, kalau menurut gue sih gitu aja gitu, nggak masuk akal kan peraturannya gitu. Yang di pasar banyak, yang di mall banyak, tapi nggak di antigen. Orang yang kan gue baca nih waktu itu, orang yang mudik beresiko kena COVID-19 sampai data-datanya dikeluarin 9.000 apa berapa, kan itu kan bikin masyarakat tanda kutip takut, langsung bikin begini-gini biar viral gitu kan, biar masuk berita, ini nih masyarakatnya patuh nih sama pemerintah gitu kan, padahal
patuhnya kalau lagi dapat BLT doang. Berarti secara nggak langsung mungkin itu bisa terpengaruhi ya. Nah itu media kayak Bisa gitu. memprovokasi. Dan lucunya juga gini ya. Pak, kayak waktu itu yang dulu tuh kayak masih COVID juga sih sebelum puasa. Gue anehnya gini, media online katanya nggak boleh ngumpul-ngumpul di tempat itu, tapi promosiin tempat itu. Ya orang pada ke situ lah. Kan itu kan korban media sosial. Kayak Tanjung Pasir kemarin kan itu korban media sosial Pak. Orang pada ke situ. Jadi, wah Tanjung Pasir dibuka nih, ya kan orang nge-post gini, di repost sama media. Ya orang pada ke sono lah. Sekarang gini yang salah siapa? Ya media. Media. Itu yang memperlihatkan. Kalau medianya nggak gitu, memperlihatkan gitu, orang juga pada diem di rumah Pak. Gitu, pada nggak mau istilahnya keluar gitu kan, biasa aja gitu di rumah kumpul keluarga gitu. Ini mungkin peraturan yang salah kali ya. Ibaratnya kan kita juga nggak bisa menyalahkan siapa-siapa sih kan. Pemerintah juga sudah bekerja semaksimal mungkin, sudah bagus. Kita juga udah ngikutin peraturannya dengan patuh. Peraturan yang ada gitu kan. Ya harapan gue sih cuma satu lah. Semoga cepat berakhir semuanya itu. Kita kembali normal lagi, bisa menjalankan aktivitas secara normal, secara enak gitu kan. Dan iya benar. Kita juga bisa syuting di luar ya. Itu masalahnya. Ya mudah-mudahan cepat selesai lah namanya bencana kayak gini ya kan, yang istilahnya dibuat-buat atau enggak itu nggak masalah, yang jelas ya udahlah cepat selesai lah, kita juga udah bosen gitu ya kayak gini-gini terus, udah 2 tahun ya, udah 2 tahun ya kita udah anif yang kedua Pak. Iya. Kita anif setahun apa 2 tahun sih? 2 tahun nama ini Pak, 2019 Oh, iya, awal, 2020 dan 2021. Oh iya benar-benar udah 2 tahun ya, gila udah tahun. 2 tahun kita 3 tahun dapat piring Pak. dapat piring 3 tahun Pak. Goblok!